Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Selamat datang di GJAW, Gaikindo Jakarta Auto Week yang berlangsung di JCC Senayan dari tanggal 10 sampai 19 Maret 2023. Dan di video kali ini kita akan lihat ada apa saja di dalamnya. Dan bagi Anda yang ingin nonton, Anda bisa beli tiketnya secara digital di blibli.com. Tinggal ke sana, langsung cari tiket GJAW dan pilih jenis tiket yang Anda inginkan. Dan GJAW sekarang mengusung tema Automotive and Lifestyle. Jadi bukan hanya pameran otomotif, tapi akan ada sejumlah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lifestyle otomotif. Sekarang tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam, kita langsung ke booth pertama. Ini saya berada di bagian dari lifestyle otomotif ini. Jadi di bagian depan, di depan main lobby ini ada camper van Indonesia. Jadi mobil-mobil camper van di mana orang bisa tinggal bagaikan rumah di sini. Anda bisa langsung lihat sebelum masuk ke arena pameran. Sekarang kita langsung ke dalam. Toyota, booth terbesar di GJAW, 1175 meter persegi. Wow, makanya semua existing produk itu ada di sini. Tapi ada sejumlah produk baru yang menarik. Nah, ini kita lihat yang di sebelah kita. Pasti Anda juga sudah bisa tebak. Ini adalah Toyota Agya GR Sport terbaru. Jadi ini Toyota Agya GR Sport ini bukan masuk skema LCGC, dia harganya di atas 200 juta rupiah. Nah, yang ini adalah yang Agya LCGC-nya. Nah, ini dia mobilnya. Dan di pameran kali ini, mobil ini sudah bisa dilihat sampai ke dalamnya, sudah bisa dinaiki dan sudah bisa dipesan mestinya. Kemudian ada produk lain yang ini belum pernah ada di pameran sebelumnya. Ini adalah Toyota Agya versi balap. Wah, keren banget. Ini yang akan dipakai oleh Toyota Tim Indonesia nantinya. Dalamnya semua udah kosong, tapi Anda bisa langsung lihat bahwa ini adalah Toyota Agya terbaru. Kemudian di situ juga ada Toyota Agya lagi. Dan ini yang sangat-sangat menarik dari booth Toyota. Ini baru pertama kalinya dipamerkan di Indonesia. Ini adalah SUV baru yang ramah lingkungan. Kita bisa lihat Toyota RAV4 GR Sport plug-in hybrid. Wow. Jadi kami sudah bertanya ke pihak Toyota. Di pameran ini diperkenalkan, tapi nanti 1-2 bulan lagi itu akan keluar harganya dan sudah bisa dibeli. Tapi Anda bisa langsung lihat sosoknya, Toyota RAV4 GR Sport plug-in hybrid electric vehicle. Makanya ada chargernya di situ. Jadi Toyota ini ada besar sekali dan ada sejumlah mobil baru, termasuk yang lainnya ya ada BZ4X yang dengar-dengar sudah memulai delivery-nya di bulan ini. Honda, sayangnya tidak ada produk baru di GJAW ini, tapi mereka memajang ini Honda WRV di sebuah panggung spesial. Kemudian CR-V ini mungkin adalah pameran terakhirnya CR-V sebelum digantikan model baru. Accord juga, karena CR-V dan Accord kemungkinan akan berganti menjadi model hybrid. Kemudian selain itu ada model-model existing produk lainnya mereka seperti BR-V, kemudian ada Honda City Hatchback, HR-V, dan ada RS Section. Jadi ada yang khusus mobil-mobil RS mereka. Ada
WR-V, ada Civic RS, kemudian ada HR-V RS bermesin turbo. Lexus di GJAW kali ini memamerkan 100% electrified vehicle. Jadi entah itu hybrid, plug-in hybrid, atau full electric. Dan ini adalah mobil yang akan pertama kalinya diperkenalkan ke Indonesia. Ini adalah Lexus RZ. Lexus RZ BEV. Jadi Lexus RZ ini adalah Lexus SUV yang full elektrik dan dia ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan RX. Tapi dia memiliki platform yang memang didedikasikan untuk mobil listrik. Jadi bukan versi elektrik dari RX, tapi ini adalah benar-benar model yang baru yang berbeda total dibandingkan RX. RZ Battery Electric Vehicle. Untuk pertama kalinya Anda bisa lihat di GJAW 2023. Dan selain mobil ini, tentu saja ada SUV terbaru mereka. Ganteng banget. Lexus RX. Yang ditampilkan di sini ada Lexus RX 450H Plus Luxury. Artinya ini yang tipe plug-in hybrid. 2500 cc, Atkinson cycle, hybrid dengan baterai tambahan lagi 18,1 kWh. Sehingga mobil ini bisa di-charge dan bisa berjalan sekitar 70 km tanpa menggunakan mesin. Dan di pameran kali ini Lexus RX ini sudah keluar harganya semua. RX 350 yang non-hybrid yang paling rendah itu harganya 1,6 miliar rupiah. RX 350 hybrid 1,7 miliar rupiah. Dan RX 450H Plus plug-in hybrid ini dijual seharga 1,8 miliar rupiah dan sudah bisa Anda beli dan pesan di GJAW 2023. Daihatsu, apalagi jagoan Daihatsu kalau bukan ini, all new Astra Daihatsu Ayla. Nah, ini adalah tipe yang ADS, yang artinya tipe tertinggi dari Ayla, tapi berbeda dari saudaranya, Ayla tipe tertinggi ini masih menganut skema LCGC sehingga masih mendapatkan keringanan pajak dari pemerintah dan harganya tipe termahal Ayla ini tetap di bawah 200 juta rupiah. Dan di pameran ini Anda sudah bisa lihat dalamnya, detail mesinnya juga sudah ketahuan, 1200 cc 3 silinder sama seperti yang digunakan oleh Rocky. Selain Ayla, Daihatsu juga memajang Xenia, Rocky, Terios, dan Sigra. Hyundai, tidak ada produk baru di GJAW ini, jadi produk terbaru mereka yaitu Creta Black Edition ini tetap menjadi bintang pamerannya. Tapi di GJAW kali ini mereka meluncurkan sejumlah fitur baru untuk aplikasi My Hyundai, sehingga Anda bisa melakukan booking service dan banyak fitur-fitur baru lainnya dari handphone Anda ketika Anda memiliki sebuah Hyundai terbaru. Tapi walaupun Hyundai tidak meluncurkan produk baru, mereka tetap menempati salah satu booth terbesar di GJAW, 1170 meter persegi. Wow, besar sekali. Jadi dengan space sebesar itu mereka bisa menampilkan existing produk seperti Stargazer, kemudian ada Ioniq 5 juga, dan nantinya area press conference ini juga akan diisi oleh mobil setelah press conference-nya selesai. Jadi hampir semua line up Hyundai itu akan ada di booth mereka yang sangat besar ini. Dan tentu saja setelah puas melihat-lihat mobil yang ada di GJAW, Anda bisa melakukan test drive karena ada area test drive-nya di outdoor. Isuzu, mereka memajang Isuzu D-Max dan Traga di sini, tapi bukan spek standar. Mereka memajang spek yang sudah dimodifikasi sesuai dengan alam dan habitat kerja dari mobil ini. Jadi Anda bisa lihat di sini ada 2 D-Max yang sudah dimodifikasi untuk bisa bekerja di pertambangan. Jadi Anda bisa lihat bagaimana D-Max in action di booth Isuzu. Kalau di pameran sebelumnya di Gias 2022 mobil ini masih ya sedikit malu-malu gitu ya dipamerkannya. Kalau sekarang di booth Kia itu langsung dipajang di
stage utamanya. Karena mobil ini sudah bisa dibeli, sudah bisa dipesan, harganya 1,299 miliar rupiah. Dan ini adalah mobil listrik yang basisnya sama dengan Ioniq 5 tapi memiliki penggerak all-wheel drive dan mesin lebih bertenaga 325 PS. Selain Kia EV6 GT Line, Kia juga memajang Kia Sonet, Grand Carnival, Cairns, dan Seltos. Suzuki, Anda bisa lihat mobil termurah Suzuki Espresso, mobil penumpang termurah mereka. Kemudian ada XL7 dan Grand Vitara kembali dipajang di booth mereka. Dan kali ini sudah ada harga resminya yang ternyata tipe tertingginya juga tidak mencapai 400 juta rupiah. Jadi ini akan membuat mobil ini salah satu yang value for money-nya paling baik. Selain itu mereka juga memajang R3 dan S-Cross. Mitsubishi selain existing produk, mereka juga selalu memajang ini, Mini Cab Mief. Jadi ini mencurigakan, apakah sebentar lagi Mitsubishi akan main ke pasar mobil elektrik di Indonesia? Nah, di sini juga Mini Cab Mief ini bisa Anda lihat sampai bagian dalamnya. Selain itu ada Pajero Sport, ada Expander dan Expander Cross yang bisa Anda lihat di booth Mitsubishi di GJAW ini. Citroen atau yang benar disebut sebagai Citroen, tapi ya saya sebutnya Citroen aja lebih gampang. Ini adalah pertama kalinya mereka ikut pameran sebagai satu brand utuh. Jadi benar-benar corporate identity-nya Citroen itu ada di sini sampai ke launch-nya. Dan mereka memajang 3 mobil yang sudah dipasarkan di Indonesia. Citroen EC4, Citroen C3, Citroen C5 Aircross. Tapi ada satu lagi, ini adalah Citroen Ami. Jadi ini adalah mobil mini, mungil sekali, full elektrik. Lihat sini. Dan mobil ini tidak dijual dan hanya bisa dilihat saja, tapi ini lucu sekali. Di Eropa juga sudah lumayan banyak yang menggunakan mobil ini, mobil yang sangat mungil, sangat praktis dan full elektrik. Citroen Ami. Nissan luar biasa, full line up mereka dibawa ke GJAW 2023. Ada Nissan Serena, Magnite, Terra, Kicks e-Power terbaru, kemudian ada Leaf dan ada Livina. Jadi walaupun booth mereka tidak besar, tapi disesaki oleh semua line up produk mereka. MG, Morris Garage. Tanda-tanda MG akan segera menjual MG4 EV semakin kuat aromanya karena mereka memajang mobil ini di stage utama mereka. Jadi Anda bisa langsung lihat sampai ke interiornya di sini. Kemudian ada mobil ini. Ini adalah MG ZS yang berkolaborasi dengan seniman modern Abeng Alter. Jadi ini adalah MG ZS kolaborasi dengan Abeng Alter. Lihat ini jadi seperti art car di sini. Nanti Anda bisa lihat wujud totalnya di GJAW. Kemudian MG juga memiliki satu mobil kolaborasi. Ini mobil MG5 GT yang berkolaborasi dengan Mukley. Nah, nanti ada sejumlah perbedaan yang bisa Anda lihat. Nah, seperti itu. Jadi ada art car. Jadi MG bukan hanya memajang existing produk, tapi juga memajang produk art car kolaborasi dengan beberapa seniman. Wuling, mereka memajang seluruh produk mereka dari mulai REV, Almas, kemudian ada Cortez, tapi tentu saja bintang pamerannya adalah ini Wuling Alves, SUV kompak yang harganya sangat terjangkau, tapi memiliki fitur yang luar biasa lengkap. Porsche luar biasa, setelah sukses mengadakan Porsche World Roadshow di Indonesia, mereka kembali ikut event pameran yang bergengsi di GJAW ini dan mereka memajang 3 mobil. Yang paling depan ini adalah Porsche 718 Cayman GTS 4.0, mesin 4000 cc flat 6 naturally aspirated engine yang bisa mengeluarkan tenaga 400 PS dan 0 sampai 100 km per jam bisa diselesaikan mobil ini dalam 4,0 detik. Dan ini dipajang di sini, Anda bisa lihat semua detailnya. Dan untuk mengimbangi mobil performa tinggi mereka,
mereka juga memajang yang e-hybrid. Jadi ini adalah Panamera e-hybrid yang walaupun tetap sangat kencang, tapi dia sudah memiliki teknologi elektrifikasi dan membuat emisinya jadi lebih rendah. Begitu juga di belakangnya ini ada Cayenne e-hybrid yang dipajang di booth Porsche. Jadi walaupun booth Porsche tidak terlalu besar ukurannya, tapi mereka bisa memajang 3 mobil unggulan mereka. Mercedes-Benz, sebenarnya kami berharap ada produk full elektrik mereka di sini, entah EQE atau EQS, tapi di hari pertama ini, di press day ini mereka belum pajang. Moga-moga di hari berikutnya mereka akan pajang mobil listrik mereka yang keren itu. Tapi di booth mereka ada GLA 200, kemudian ada C200 terbaru W206 di sana, dan untungnya mereka masih punya produk AMG untuk dipajang. Ini adalah AMG GLA 35. Mazda, mereka memajang mobil tidak banyak. Mungkin nanti di hari berikutnya ketika press conference sudah selesai, mereka akan memajang produk mereka seperti Mazda 2 sedan, Mazda CX-3. Tapi di hari pertama ini mereka punya 2 produk yang spesial, CX-5 dan MX-5. Spesialnya kenapa? Karena CX-5 yang dipamerkan ini adalah versi yang all-wheel drive, CX-5 terbaru mereka. Dan MX-5-nya ini pertama kalinya dalam sejarah Mazda Indonesia memasukkan Mazda MX-5 bertransmisi manual 6 speed. Ini akan memberikan pengalaman berkendara yang lebih pure, karena sejatinya Miata itu memang paling menggugahnya adalah ketika dikendarai dengan transmisi manual, dan sekarang sudah dijual. Sayangnya yang versi soft top tetap belum dijual, hanya versi yang hard top, yang RF ya, yang Targa, tapi minimal sekarang mereka sudah punya manual transmission, dan versi manual ini dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan varian otomatis. BMW, mereka memajang 3 mobil baru dan 1 mobil bekas di sini. Jadi ada mobil baru, ada 520i, ada 320i, ada X5, dan mereka ada 1 BMW seri 3 F30. Ini untuk mengedepankan program BMW Premium Selection mereka. Subaru, tidak bosan-bosannya mereka mengeluarkan produk baru terus ke tanah air. Bukan sekedar comeback, tapi ini juga kelihatan bahwa mereka bersiap untuk memasukkan seluruh line up produk mereka. Dan ini juga belum lama keluar. Ini adalah SUV terbaru mereka, pengganti Subaru XV. Ini adalah Subaru Crosstrek. Jadi Crosstrek itu adalah nama untuk XV di Amerika Serikat, tapi sekarang dipakai di seluruh dunia. Dan ini artinya generasi terbaru XV yang bernama Crosstrek. Sama seperti sebelumnya, mesinnya boxer, kemudian dengan penggerak symmetrical all-wheel drive. Dan mobil ini dijual seharga Rp549,5 juta. Dan Crosstrek ini memiliki ground clearance 220 mm, yang itu artinya tertinggi di kelasnya. Dan Anda bisa lihat di sini, karena sudah memiliki ground clearance yang tinggi, Subaru pun memberikan ide. Ini bukan mobil untuk dijual ya, tapi ini adalah mobil yang bisa memberikan ide dan inspirasi untuk modifikasi. Ini Crosstrek sama, tapi Anda bisa lihat di sini, wow, sudah ada tendanya, dan Anda bisa lihat velgnya juga sudah berbeda. Dengan ban yang sudah lebih siap off-road. Jadi GJAW ini akan menjadi momen peluncuran pertama di Indonesia Subaru Crosstrek, dan Anda juga bisa langsung lihat versi modifikasinya di booth Subaru. Selain Crosstrek, tentu saja mereka memajang andalan mereka, yaitu WRX Sedan dan WRX Wagon. Chery, merek baru di Indonesia ini, sangat rajin mengikuti pameran otomotif, dan mereka tampil di GJAW dengan 3 andalannya. Apalagi kalau bukan Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, dan SUV terkini dan paling modern mereka yang membuat kami kagum juga pada saat mengetesnya, Chery Omoda 5. Dan di GJAW ini akan diumumkan secara resmi harga dari Omoda 5 ini. Nah, ini rombongan Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto sudah sampai. Wah, ada Pak Yusuf. Pak Yusuf,
Saudaraku. Apa kabar, Ini Pak? baru tadi Pak Susi bilang katanya. Iya. Pak Sesmenko bilang katanya dicari. Iya, saya. Ada 9. 9 luar biasa. Masih butuh lagi. Pak Yusuf Hamka ini baru terima delivery 9 BZ4X. 9 BZ4X, Wuling 85. Wah, Wuling 85. Iya, Cherry bagus. Cherry ini bagus tuh, Pak. Apa kabar? Belanja apa Pak hari ini, Pak? Yang belanja ini tadi kan saya Oh iya, nemenin Pak Yusuf Pak belanja ya. model kuliner. Siap. Silakan Pak. Siap. Namanya juga otomotif lifestyle, jadi bukan hanya pameran mobil, tapi di GJAW ini ada Jakarta Concert Week yang menampilkan band-band yang sangat terkenal di Indonesia seperti Malik and the Essentials, Ahmad Band, Dewa 19, dan banyak lainnya. Dan ini ada di tengah-tengah pameran Jakarta Concert Week-nya ini. Selain industri pendukung otomotif yang juga ikut serta dalam pameran GJAW ini, sejumlah produk-produk lifestyle otomotif juga hadir di sini. Jadi Anda bisa bukan hanya melihat mobil, melihat barang, tapi juga apparel, sesuatu yang bisa dipakai untuk menunjang gaya hidup otomotif Anda. Jaket, kemudian ada motor Royal Enfield juga di sini. Garasi Drift, mereka membuka booth juga dengan merchandise-nya, dan ada mobil-mobil kami yang suka melakukan epic journey, ada Ridwan Hanif, ada mobil saya, kemudian ada mobilnya Omobi. Jadi kami memamerkan mobil di sini yang nanti akan dilombakan apakah outfitnya bisa sesuai dengan mobilnya. Nah, ini bakal seru sekali. Dan tentu saja setelah selesai menonton pameran, Anda bisa bersantai, makan, minum di kafetarianya, atau membeli official merchandise dari GJAW. Jadi begitulah video ada apa saja di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 ini. Tidak sabar rasanya menanti kehadiran Anda di sini. Jangan lupa di JCC Senayan dari tanggal 10 sampai 19 Maret 2023. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Follow Instagramnya GJAW di sini untuk melihat info-info terkini dari pameran. Kemudian main-main ke website kami di www.autodriver.com untuk berita yang lebih detail mengenai Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di GJAW 2023. Bye-bye.